Selamat malam kawan-kawan sekalian. Malam hari ini saya di teras kemarin ngopi. Temanya kita akan ngobrolin soal kisah 1001 malam ini. Nah ini kita baca bukunya jilid kelima untuk satu karya legendaris dari siapa ya? Biasanya yang paling sering denger itu cerita ini legendaris Alfu Lailah wa Lailah. Ngeri ya. Nah ini ceritanya itu saya tuh kami itu udah baca sampai di cerita fabel tentang hewan-hewan ya. Nah ini malam ke-492 udah sampai sana pemirsa. Pokoknya ceritanya tuh nggak pernah berhenti kalau di 1001 malam ya. Itu nggak pernah berhenti, sama sekali nggak pernah berhenti. Nah, teman-teman kalau misalnya mau diskusi atau bertanya nanti bisa langsung komen aja di bawah. Nah, ini saya sambil jualan ini, jadi ya. Mbak, Mas, makasih banyak, hati-hati. Mari. Hari ini saya cuma berdua ini sama Mas Wirya dan Mas Wirya. Selamat bergabung Mas Wahyudi. Nah, saya akan bacakan mengenai ini. Hikayat Simbad si Pelaut. Wah, ini udah jadi film sekalian ini, kan. Pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid di Baghdad, hiduplah seorang pemuda bernama Simbad yang sering dijuluki si kuli disebabkan pekerjaannya sebagai seorang kuli serabutan di pasar Baghdad. Pada suatu hari, Simbad diminta oleh seseorang untuk mengangkat barang bawaan yang amat berat. Kebetulan pada hari itu matahari bersinar lebih terik dari biasanya, sehingga ketika Simbad baru beberapa langkah berjalan sambil memanggul beban berat itu, keringatnya telah bercucuran dengan amat derasnya. Di tengah segala kesusahan itu, Simbad melihat sebuah dangau yang terletak tepat di depan rumah salah seorang saudagar yang tinggal di kota Baghdad. Maka tanpa pikir panjang, Simbad pun menghampiri dangau itu untuk beristirahat sejenak. Karena letaknya tepat di pinggir jalan yang berangin sepoi-sepoi, maka hanya beberapa saat setelah Simbad berada di dalam dangau, pemuda itu langsung diserang rasa kantuk yang luar biasa. Namun sebelum Simbad tenggelam dalam kantuknya, ia mencium aroma. Tiba-tiba Simbad dikejutkan oleh suara indah yang terdengar dari dalam si saudagar. Bukan hanya itu, dari tempat beristirahatnya, Simbad juga dapat mencium aroma harum semerbak yang menusuk-nusuk hidungnya, sehingga membuat pemuda itu bergerak untuk menghampiri rumah mewah tersebut.
Setibanya di ambang pintu, Simbad duduk sambil terus mendengarkan alunan lagu dan syair yang terdengar dari dalam rumah. Dan di sela-sela suara senandung yang didengarnya itu, Simbad juga mendengar kicauan berbagai macam burung yang dari suaranya dapat diketahui bahwa itu adalah perpaduan suara burung tekukur, burung hitam, bulbul, merpati, dan bangau. Karena begitu terpesonanya Simbad pada suara-suara indah yang didengarnya, maka kuli panggul itu memberanikan diri untuk melongok ke dalam kediaman si saudagar. Dan lagi-lagi pemuda melarat itu terkejut ketika ia mengetahui bahwa ternyata di dalam rumah megah itu terdapat sebuah taman yang amat luas dengan puluhan orang budak, laki-laki dan perempuan sedang asik bersenandung sebagaimana biasanya di dalam istana-istana raja, istana raja-raja. Sebelum Simbad sempat mengetahui apa sebenarnya yang sedang dilihatnya itu, tiba-tiba ia kembali dikejutkan oleh aroma masakan yang menyebar dari salah satu sudut rumah. Demi melihat kemewahan itu, Simbad pun menengadahkan kepalanya ke langit. Ya Allah, Maha Suci Engkau yang telah mencipta dan menganugerahkan apa kehendak-Mu kepada siapapun yang Kau kehendaki tanpa menghitung-hitungnya. Ya Allah, sungguh hamba mohon ampunan kepadamu dari segala macam dosa. Hamba juga bertaubat dari semua kesalahan yang pernah hamba perbuat. Ya Allah, hamba bersaksi bahwasanya tidak satu pun yang dapat menentang ketetapan-Mu yang telah Kau gariskan sesuai kekuasaan. Hamba pun bersaksi bahwa semua ketetapan-Mu tidaklah pantas hamba pertanyakan, sebab Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Engkau ya Allah yang telah membuat sebagian orang menjadi kaya raya dan membuat sebagian lain miskin papa. Engkau juga berhak memuliakan orang-orang yang Kau kehendaki dan menistakan sebagian lainnya. Tiada Tuhan selain Engkau. Betapa agung dirimu, betapa kokohnya kekuasaan-Mu, dan betapa sempurna ketetapan-Mu. Engkau telah memberi nikmat kepada hamba-hamba-Mu sesuai kehendak, serunya. Simbad menarik napas sejenak. Ya Allah, kan nikmat luar biasa darimu. Sebab dari tempat ini hamba dapat mencium aroma berbagai macam makanan dan minuman yang lezat. Ya Allah, Engkau telah menetapkan takdir kepada setiap makhluk-Mu sesuai kehendak-Mu. Dan di antara makhluk-Mu itu ada beberapa yang terus bersusah payah sepanjang hidupnya. Ada pula beberapa yang selalu dapat menikmati hidup mereka tanpa harus bersusah payah. Ya Allah, Engkau pasti tahu bahwa di antara makhluk-Mu itu ada hamba yang tetap saja melarat meskipun saban hari bekerja banting tulang untuk mencari nafkah. Telu. Duhai, betapa banyak orang yang hidupnya tanpa istirahat, selalu dalam derita, hampir patah, dengan semua beban yang harus kupanggul berpayah-payah. Sementara orang lain hidupnya bersinar cerah, tak memiliki segalanya, makanan, minuman, rumah yang mewah, entahlah. Padahal aku tahu manusia dicipta dari setitik nutfah. Namun seolah tak ada yang lebih sengsara ketimbang aku. Aku tentu tak akan bilang engkaulah yang bersalah, karena engkau adalah sang hakim yang maha pemurah. Wah, jebul Simbad puitis ya. Sajaknya bagus sekali. Setelah puas menumpahkan isi hatinya, Simbad beranjak dari tempat. Tiba-tiba muncullah seorang bocah tampan dari dalam rumah. Bocah itu langsung menghampirinya, kemudian menggampit lematnya. Masuklah kak, majikanku memanggilmu, ajak si bocah. Sebenarnya Simbad ingin menolak. Ia justru menganggukkan kepalanya ketika bocah itu menarik-narik lengannya, memberi isyarat padanya untuk segera masuk. Simbad pun akhirnya meletakkan kembali barang bawaan yang ia bawa di atas lantai. Kemudian mengikuti langkah bocah itu masuk ke dalam rumah. Ia melihat pemandangan yang amat luar biasa. Ternyata rumah itu amatlah indah bagaikan sebuah istana. Perabot dan hiasan yang terdapat di dalamnya benar-benar tak pernah dilihatnya. Sementara taman yang membelah bagian tengah kanan dan minuman yang telah terhidang di atas meja dengan puluhan biduan dan biduanita di sekelilingnya. Di tengah semua keindahan itu,
Simbad melihat sebuah singgasana mewah dengan seorang laki-laki paruh baya duduk di atasnya. Meskipun Simbad yakin bahwa ia pasti usianya lebih tua dari dirinya, namun laki-laki pemilik rumah itu masih memancarkan wibawa dan ketampanan yang luar biasa. Sehingga hal itu membuat Simbad diam 1000 bahasa. Demi Allah, aku yakin tempat ini adalah salah satu bagian dari surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Atau paling tidak, tempat ini adalah istana milik seorang raja atau sultan, gumam si buruh panggul itu. Setelah bergumam sedemikian, "Assalamualaikum," ucap Simbad. Lalu sambil tetap membungkukkan badannya, "Waalaikumsalam," jawab lelaki misterius itu. "Hidangan yang ada di sini sekehendak hatimu." Mendengar ucapan lembut yang dilontarkan oleh laki-laki itu, Simbad kemudian duduk di dekat meja makan dan langsung menyantap makanan yang telah terhidang di situ. Tengah asik menikmati makanannya, si lelaki pemilik rumah itu pun menoleh ke arahnya. "Kuucapkan selamat datang untukmu. Karena kau telah mau singgah di tempatku ini. Akan tetapi, apakah kau bersedia mengatakan siapa namamu, apa pekerjaanmu?" tanya si lelaki. "Tuanku, namaku sehari-hari memang membawakan barang-barang milik mereka yang berbelanja di pasar dengan sejumlah imbalan uang," jawab Simbad. Mendengar jawaban Simbad, tiba-tiba laki-laki pemilik rumah mewah itu tertawa terbahak-bahak sehingga membuat Simbad terkejut. "Ada apakah kiranya Tuan menertawakan jawabanku?" tanya Simbad. "Apakah Tuan menganggap bahwa pekerjaanku hina?" "Bukan," timpal si empunya rumah. "Aku tertawa geli karena ternyata nama yang kau miliki itu sama persis dengan namaku." Simbad jadi salah tingkah mendengar jawaban itu. Hanya saja orang-orang biasa memanggilku dengan sebutan Simbad si pelaut, karena aku memang pernah menjadi. "Lantas mengapa Tuan memanggilku untuk masuk ke rumah Tuan yang megah ini?" tanya Simbad si kuli. "Oh, adapun maksud dan tujuanku mengundangmu masuk ke rumahku ini adalah agar aku dapat mendengar senandung yang kau nyanyikan di depan rumahku beberapa saat yang lalu," jawab Simbad si pelaut. Simbad si kulis jadi semakin salah tingkah mendengarkan diriku seperti itu. "Siapakah aku ini dibandingkan para biduan yang Tuan miliki? Aku hanyalah seorang kuli kasar yang bekerja serabutan di dalam pasar," tukas pemuda miskin itu. "Sudahlah," sergah Simbad si pelaut. "Kau tidak perlu malu seperti itu. Sebab mulai saat ini aku telah menganggapmu tadi kau nyanyikan di depan rumahku." Maka meskipun dengan berat hati, Simbad si kuli akhirnya kembali menyendandungkan syair yang ia nyanyikan di depan pintu beberapa saat yang lalu. Setelah mendengar syair yang disenandungkan oleh Simbad si kuli, Simbad si pelaut mengangguk-anggukkan kepala. "Semua pengalaman yang kulalui sebelum aku menjadi seperti yang kau lihat sekarang ini. Aku ingin kau tahu bahwa semua yang kumiliki saat ini tidak kudapatkan semudah membalikkan telapak tangan. Aku harus bersusah payah dan berdarah-darah sebelum akhirnya aku sukses. Entah sudah berapa kali aku hampir kehilangan nyawa dalam usahaku meraih impianku. Aku telah melakukan 7 buah perjalanan yang pada setiap perjalanan terdapat kisah dan pengalaman luar biasa yang pasti akan membuat dirimu takjub sekaligus menyadari bahwa semua yang kita alami dalam kehidupan dunia ini tak pernah lepas dari qada dan qadar yang telah digariskan oleh Allah yang takkan mungkin kita hindari. Akan tetapi lebih baik sekarang kau antarkan dulu barang milik pelangganmu itu. Nanti segeralah kembali kemari untuk mendengarkan kisahku bersama teman-temanku yang lain," kata Simbad pelaut panjang lebar. Simbad si kuli barang yang dititipkan kepadanya. Tak lama berselang, Simbad si kuli pun telah kembali ke kediaman Simbad si pelaut.
Pada saat itu sekitar 20 orang telah hadir di tempat itu untuk ikut mendengar kalian, ujar Simbad si pelaut memulai kisahnya. Aku adalah anak dari seorang saudagar kaya yang amat terkemuka di Baghdad ini. Namun, dan sialnya, aku yang sejak kecil telah terbiasa hidup enak, menganggap bahwa apa yang ditinggalkan oleh ayahku itu tak mungkin habis meskipun telah kubelanjakan untuk memenuhi segala kesenangan hidup yang berfoya-foya bersama teman-temanku. Kebiasaan buruk itu terus kulakukan sampai usiaku menjelang 20 tahun. Ketika tiba-tiba aku tersadar bahwa apa yang kulakukan itu, ketika aku berhenti menghambur-hamburkan uang warisan ayahku, semua harta yang kumiliki telah nyaris tak tersisa. Bukan main paniknya aku ketika itu. Aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa untuk menyambung hidup. Ada 3 hal yang lebih baik daripada 3 hal. Hari kematian jauh lebih baik dari hari kelahiran. Seekor anjing yang masih hidup jauh lebih baik daripada 7 ekor serigala yang sudah semua barang-barang milikku yang masih tersisa, kemudian menjualnya ke pasar. Bahkan semua perabot rumah pun aku jual hingga akhirnya aku berhasil mendapatkan uang sebanyak 3.000 dirham. Aku hendak bepergian ke negeri-negeri jauh. Namun teringatlah aku pada sebuah syair berikut. Kemuliaan yang diraih pasti sebanding dengan usaha yang dilakukan. Jadi, bagi siapa agar apa yang diinginkan dapat diwujudkan, barang siapa tanpa berusaha namun mengidamkan kemuliaan, maka pastilah umurnya akan habis untuk mengejar impian. Luar biasa ya. Ini ya. Hendaklah ia bangun malam, hendaklah ia menyelam. Dan untuk mewujudkan sesuatu. Ketika itu aku semakin yakin pada tekadku. Dengan uang yang hanya berjumlah 3.000 dirham, aku membeli barang-barang yang dapat kuperdagangkan di sepanjang perjalananku. Saat itu aku memang telah membulatkan tekad untuk melakukan perjalanan dengan naik kapal laut. Setelah semua persiapan kulengkapi dengan sempurna, aku pun meninggalkan Baghdad menuju Basrah bersama beberapa orang saudagar. Sebelum genap sehari setelah aku tiba di Basrah, aku telah bertolak meninggalkan kota pelabuhan itu dengan menumpang sebuah kapal niaga. Layar terkembang, angin bertiup, kapal yang kutumpangi mulai meninggalkan Basrah dan mengarungi laut lepas. Kota demi kota aku sambangi bersama dengan amat baik. Lautan yang tenang dan cuaca yang bersahabat benar-benar menjadi dambaan setiap laut seperti diriku. Perjalananku terus berlanjut sampai akhirnya kapal yang kutumpangi melintasi di sebuah pulau yang amat subur dan indah laksana surga. Setelah nahkoda kapal yang aku naiki memutuskan untuk membuang sauh di pantai pulau tersebut, kami membuat perapian sambil melepas lelah. Beberapa di antara kami ada yang mencuci pakaian, ada pula yang hanya duduk-duduk sambil menikmati pemandangan di sekeliling yang memang begitu indah. Adapun aku bersama saudagar lain berleha-leha di pantai indah itu, sebab aku sama sekali tak ingin menyia-nyiakan keindahan pulau hanya untuk mencuci pakaian. Akan tetapi sebelum kami sempat menikmati semua yang kami lihat di pulau itu, naiklah ke atas kapal sekarang juga, teriaknya kepada kami. Namun tidak demikian halnya dengan aku dan beberapa orang temanku yang menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh nakada itu pasti hanyalah sebuah lelucon. Ketika melihat kami masih terus bersantai di pantai, tempat kami beristirahat. Hai, apakah kalian tidak menyadari? Ternyata pulau yang kita singgahi ini bukanlah pulau seperti yang kita kira sebelumnya. Tempat ini adalah punggung seekor ikan raksasa yang menyembul di tengah samudra. Selama berabadnya pun dipenuhi pasir layaknya sebuah pulau. Tapi sadarkah kalian? Perapian yang kalian buat pasti akan segera mengusik ikan raksasa ini untuk segera meninggalkan perairan dan kembali menyelam ke dasar laut. Dan jika itu terjadi, maka
Aku bersama teman-temanku yang masih berada di permukaan punggung ikan raksasa itu pun segera berlari menuju kapal untuk menyelamatkan diri tanpa mempedulikan barang-barang yang sempat kami turunkan ke pulau tersebut. Tetapi malang ternyata memang benar-benar, termasuk aku, masih berada di punggung ikan raksasa itu. Tiba-tiba tempat kami pijak bergerak mulai tenggelam ke dalam laut. Tanpa alhamdulillah, ternyata Allah Subhanahu wa taala masih mengasihiku dengan memberiku kesempatan untuk meraih sebatang kayu yang mengambang di permukaan laut sehingga aku dapat menyelamatkan diri dari malapetaka itu. Setelah ikan raksasa itu benar-benar menyelam ke dasar samudra, aku mulai menggerakkan kedua kakiku sambil memegang erat-erat kayu yang berhasil kuraih untuk meninggalkan perairan itu. Sementara kapal yang kutumpangi sudah raksasa yang sempat kami anggap sebagai pulau. Sambil menitikkan air mata, aku memandangi tiang layar kapal menjauh dan perlahan-lahan tenggelam di kaki langit. Kala itu aku benar-benar yakin bahwa ajalku akan segera tiba. Tetapi aku tak mau menyerah dan terus mengayuh kayu yang kunaiki dengan tenagaku yang masih tersisa sampai akhirnya tanpa kusadari aku tertidur karena lelah di atas lempengan kayu itu di tengah samudra yang luas tak bertepi. Satu malam berlalu. Pada keesokan paginya, aku membuka mataku dengan perasaan takjub luar biasa. Yang kunaiki terbawa arus laut yang akhirnya menghempaskan tubuhku ke tempat itu. Perlahan-lahan kulihat kakiku. Aku pun bersyukur karena ternyata keduanya masih utuh seperti sedia kala, meskipun sebelumnya aku sempat khawatir kalau keduanya bakal dimangsa ikan buas. Pada saat itu aku memang tidak dapat merasakan nyeri apapun pada bagian bawah dari tubuhku. Mungkin dinginnya air laut yang merendam sebagian tubuhku telah di pantai itu untuk beberapa saat sambil mengumpulkan tenaga. Sementara kulihat matahari terus beranjak naik. Akibat kelelahan yang hebat mendera, aku pun kembali tertidur di pantai itu sampai akhirnya ketika matahari kembali terbit pada keesokan hari pantai, aku tiba di sebuah hutan kecil yang terdapat di pulau asing itu. Di hutan tersebut kulihat begitu banyak buah-buahan dengan belasan mata air yang terbit di sela-sela pohonan. Bukan main senangnya aku saat itu. Tanpa menunda lebih lama lagi, aku pun segera memetik beberapa buah yang dapat. Lantaran begitu banyaknya buah-buahan yang kutemukan di tempat itu, aku pun enggan untuk pergi dari situ sampai beberapa hari selanjutnya. Menurut hematku, daripada aku menghabiskan tenagaku mengelilingi pulau itu untuk mencari tanda-tanda peradaban, akan jauh lebih baik bagiku untuk tetap kuat untuk melanjutkan perjalanan. Aku pun beranjak meninggalkan hutan kecil itu menuju bagian tengah pulau untuk mencari tahu kalau ternyata pulau itu adalah sebuah pulau yang berpenghuni. Setelah berjalan, sebenarnya aku sempat khawatir kalau makhluk yang kulihat itu adalah seekor binatang buas, sehingga aku dekati makhluk itu dengan berjalan mengendap-endap dan penuh kehati-hatian. Namun ternyata kekhawatiranku tidak terbukti. Sebab setelah aku berada pada jarak yang cukup dekat dengan makhluk yang kulihat itu, aku dapat mengenali dengan baik bahwa sosok yang kulihat itu tak lain adalah seekor kuda yang sedang ditambatkan pada sebatang pasak. Aku pun segera menghampiri kuda itu, namun langkahku terhenti karena kuda yang kudekati itu mendadak meringkik kuat-kuat ketika melihat kedatanganku. Aku segera membalikan tubuhku untuk menjauh dari tempat itu. Akan tetapi lagi-lagi langkahku tertahan. "Hei, diamlah kau di situ!" Demikian teriak orang itu. "Siapakah kau? Dari mana asalmu? Dan bagaimana kau dapat sampai ke pulau ini?" "Namaku Simbad," jawabku. "Aku sampai ke sini karena ombak lautan mengempaskan tubuhku setelah sebelumnya kapal yang kutumpangi meninggalkanku di tengah samudra. Akan tetapi rupanya Allah masih sayang padaku sehingga Dia memberiku kesempatan untuk melanjutkan hidupku dengan menyelamatkanku melalui sebilah kayu yang berhasil kuraih ketika malapetaka itu terjadi."
Setelah mendengar penjelasanku, laki-laki itu menghampiriku. Ikutlah bersamaku dan masuk ke ajakan lelaki itu dan ikut masuk bersamanya ketika ia kembali ke dalam lubang tempatnya keluar beberapa saat sebelumnya. Aneh. Ternyata lubang di bawah tanah yang kumasuki bersama laki-laki asing itu sama sekali tidak sesempit yang kukira. Lubang itu begitu lebar dan tinggi sehingga kami dapat dengan leluasa berjalan di dalamnya. Ketika keterkejutan yang kurasakan itu belum sempat kuredam sepenuhnya, tiba-tiba aku kembali dikejutkan oleh penglihatanku karena mendapati diriku telah tiba di depan sebuah ruangan bawah tanah yang amat luas. Lelaki asing itu lalu mempersilakanku untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia juga memerintahkan beberapa orang budaknya untuk segera menghidangkan makanan untukku. Kebetulan karena selama tanpa malu-malu. Setelah selesai makan, laki-laki itu kembali bertanya kepadaku tentang apa yang sebenarnya telah terjadi pada diriku sehingga aku tiba di pulau asing itu. Aku pun menceritakan padanya nasib mengantarkanku ke tempat itu. Seperti yang telah kuduga sebelumnya, setelah mendengar cerita yang kusampaikan, laki-laki yang telah menolongku itu ternyata merasa takjub luar biasa. Sedangkan aku masih bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya laki-laki itu. Jadi, demi Allah, kumohon kau dapat memaklumi kedatanganku ke pulaumu, kataku memohon toleransinya. Jika kedatanganku ini mengganggumu, aku benar-benar minta maaf. Aku bersedia meninggalkan tempat tinggalmu ini, asalkan kau dapat membantuku untuk menunjukkan arah mana yang harus kutempuh untuk kembali ke Baghdad. Kau memilih untuk tinggal di bawah tanah seperti ini. Dan satu lagi, mengapa kau biarkan kudamu tertambat begitu saja di permukaan tanah? Ketahuilah saudaraku, aku sebenarnya hanyalah salah satu dari sekian banyak orang yang telah menyebar di seantero pulau ini. Kami adalah para sais, sekaligus penjaga. Setiap malam bulan purnama, kami membawa kuda betina terbaik yang kami rawat untuk kemudian kami tambatkan di tempat yang kau lihat tadi. Sementara kami bersembunyi di bawah ruang bawah tanah ini. Biasanya tak lama setelah kuda betina yang kami bawa itu kami tambatkan di tempat itu, akan datang seekor kuda jantan yang muncul dari dalam laut untuk mengawininya. Setelah kuda jantan selesai melepaskan berahinya, binatang ajaib itu pasti akan menarik-narik pasangannya untuk ikut masuk ke dalam laut. Namun karena sebagaimana yang kau lihat, kuda betina milik kami itu telah kami ikat kuat-kuat pada sebuah pasak, maka ia takkan mungkin dapat mengikuti pejantannya dan hanya bisa meringkik ketika melepas kepergian sang pejantan. Nah, oleh sebab itu, ketika tadi kami mendengar kuda betina itu meringkik karena melihat kedatangan, kami mengira bahwa kuda betina itu telah menyelesaikan hajatnya. Tapi rupanya justru kaulah yang datang, jawab laki-laki itu panjang lebar. Kalau memang begitu, aku mohon maaf karena aku telah mengganggu kuda betina milikmu, sahutku. Sudahlah, timpal lelaki itu. Sebentar lagi kuda betina milik raja pasti akan segera kawin dengan pejantannya. Lebih baik sekarang kita menghadap Raja Maharaja. Sementara itu dulu ya. Kita sambung besok karena saya capek juga baca sekitar 7 halaman ya. Ini kita sampai pada halaman berapa ini? 334. Nanti kita sambung lagi ya. Simbad nih lumayan, Simbad nih. Luhurmu piro to, Pak? Wakeh ya. 1000 ya, Pak.